Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahina wa mujahidina amma ba'du, wa ibadullah wa itaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya dan limpahannya dan karunia-Nya, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin, para pemirsa yang menonton tayangan video kita dengan channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Hidayatullah, insyaallah sekarang mengembangkan diri dalam majelis zikir Ma'rifatullah. Para hadirin dan para jemaah yang dirahmati Allah, pada saat ini, pada tayangan ini saya akan memberikan dan berbagi amal ibadah, yaitu sebuah ilmu yang sangat dahsyat, yang sangat dimuliakan oleh seluruh para wali Allah, yang mana salah satu tujuannya adalah berlindung kepada Allah dengan kodrat Allah semata, menyelamatkan diri kepada Allah dengan 3 jalan. Ada yang dengan iradat, ada yang dengan munajat, ada yang dengan hajat. Artinya apa? Kalau dengan hajat ada yang dengan doa, dengan iradat ada yang dengan ilmu, dengan munajat ada yang dengan ibadah atau zikir. Tapi pada tayangan ini saya akan berbagi sebuah ilmu yang menyelamatkan diri dari segala hal yang batil, baik zahir maupun batin. Hal yang batil ini sangat banyak, baik itu berupa nujum atau sihir, santet atau benda keras atau apapun yang bersifat teraniaya. Insya Allah, dalam berlindung kepada Allah tidaklah semulia-mulia dalam rangka berlindung dalam zat dan sifatnya. Bagaimana cara kita berlindung dengan zat dan sifat? Sehingga apabila suatu kebatilan menghampiri diri kita, maka Allah lah yang terlebih dahulu yang akan menjamin keselamatan seseorang apabila memang seseorang itu berlindung dalam kodratnya. Banyak para sahabat kita, para hadirin dan para pencari ilmu, dengan bermodalkan ayat-ayat melindungi diri, dengan memperbanyak zikir dan macam cara orang berjalan untuk melindungi diri. Tetapi kali ini saya akan menghibahkan
akan mengijazahkan suatu ilmu yang sangat dahsyat, yang mana apabila seorang ulama tidak duduk dalam ilmu ini, belum dikatakan dia seorang ulama. Para wali Allah otomatis sudah menjadi sebuah pakaian. Dahulu dikenal dengan kata bahasa-bahasa orang-orang terdahulu, kalau tidak duduk di dalam kunnya Allah, belumlah dia seorang ulama. Apa itu kunnya Allah? Mana yang jadi bagi Allah pada diri? Mana diri yang jadi itu? Berlindung kepada Allah adalah dengan sifat Hizbullah, amanullah, dilindungi oleh Allah, diamankan oleh Allah. Setelah kita mencapai kepada tingkat imanullah, memiliki iman kepada Allah. Dengan kita pernah mendengar, mungkin sering, seseorang atau para wali Allah, para ulama, banyak istilahnya memakai duduk di dalam kulimahnya Allah. Kulimah la ilaha illallah. Konon katanya setelah dalam kulimah Allah itu tidak sanggup alam untuk menganiaya. Tidak sanggup alam murka kepada yang duduk dalam kulimahnya Allah. Apapun amalan-amalan yang kita ambil dalam para ulama, para syekh, para guru mursyid, rata-rata mendapatkan amalan selalu berakhir duduk dalam kulimah la ilaha illallah. Sekarang saya akan berbagi ilmu dan silakan diamalkan bagi yang ingin mengamalkan. Karena semata-mata adalah perlindungan itu kepada kodrat yang nyata bagi Allah. Mana kodrat nyata itu? Apa yang dikatakan duduk dalam kulimah la ilaha illallah? Mana kulimah la ilaha illallah itu? Dan ini akan menjadi pegangan mutlak. Pegangan mutlak bagi kita yang selalu beribadah kepada Allah. Tidak berkuasa sesuatu kuasa yang lain, melainkan setelah seseorang dikuasai oleh Allah, maka tidak mampu dikuasai oleh apapun. Baik itu kebendaan, baik itu bersifat batilnya dari hewan, batil dari segala yang nyata maupun yang tidak nyata. Singgasana Allah adalah kulimahnya la ilaha illallah. Apa itu kulimah la ilaha illallah dan bagaimana cara kita mengamankan diri duduk di dalam kulimahnya la ilaha illallah sehingga 24 jam kita dalam beribadah kepada Allah. Ilmu pemungkas yang tidak ada tandingannya ini adalah ilmu maujudullah, yaitu ilmu yang duduk dalam kandungan ilmu kulimahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hadirin saudaraku, daripada kita menghalalkan segala cara dalam menuntut ilmu karena takut dianiaya, takut disantet, takut diracun, takut dia teraniaya oleh sifat kebendaan, nafsu angkara murka, dan kelicikan-kelicikan akal yang bisa menganiaya kita. Tidak ada lagi setelah ya ayyuhallazina amanu, setelah diamankan oleh Allah dengan imanu, dengan mendirikan imannya kepada Allah, maka la ilaha illallah adalah jaminan segalanya. Apa hakikat daripada zat la ilaha illallah itu tadi? Apa yang dikatakan kulimah Allah? Mana kulimah la ilaha illallah tadi? Kebanyakan hanya menjadi dawaman bacaan, tapi nyatanya
dia tidak yakin dengan sesuatu keteraniayaan, sehingga mencari jalan-jalan ilmu yang menghalalkan segala cara. Insya Allah, dengan mengamalkan dan duduk di dalam arasnya Allah ini, maka kita sudah di dalam kekuasaannya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana cara dikuasai oleh Allah? Inilah para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah. Saya akan menerangkan apa yang dikatakan kulimah la ilaha illallah. Kulimah adalah saripati daripada kalimah. Kalimah adalah kalimat atau ayat yang terbuat dari kekuatan Allah, yaitu aras atau kekuatan Allah. Aras Allah ini banyak. Ada aras yang jatuh ke alam, ada aras yang jatuh ke diri, dan ada aras dari yang langsung kepada Allah. Sekarang kita akan membicarakan arasullah yang ada pada diri, yaitu kulimah la ilaha illallah. Pada hakikatnya, sebelum kita menuju jalan amalannya, perlu kita ketahui, pandangan harga mati dalam kalimat la ilaha illallah, hurufnya adalah lam alif ha. Artinya, tidak ada huruf-huruf lain, berarti tidak ada kodrat-kodrat lain di dalam kalimat la ilaha illallah, melainkan kodrat Allah semata. La ilaha illallah Allah. Inilah bagaimana meleburnya menjadi kulimah. Apa yang dikatakan kulimah? Zat saripati daripada ayat la ilaha illallah. Zat saripati daripada ayat yang dikatakan saripatinya Nur Muhammad, yaitu zat yang ada di dalam ayat itu sendiri. Asal muasal kodrat sebuah ayat dinamakan kulimah. Nah, kodrat inilah yang kita harus cari di dalam diri kita. Mana yang dikatakan kulimah la ilaha illallah. Para hadirin, para pemirsa, para jemaah yang dirahmati Allah, dengarkan baik-baik. Jangan engkau berlindung, ya ayyuhallazina amanu. Al-Quran itu adalah salah satu jalan aman. Jalan aman, tidak ada lagi jalan aman selain dari Al-Qurannya Allah. Mana Al-Qurannya Allah? Inilah kalimah. Mana kalimah itu? Itulah kulimah. Kulimah itu adalah kodrat daripada kalimah itu. Saripati daripada kalimah dinamakan kulimah. Orang yang duduk dalam kalimah atau kulimah la ilaha illallah, maka dia harus mencari kodrat diri di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu mencari kodrat kulimah, yaitu zat saripatinya Al-Quran, zat saripatinya ayat. Inilah yang menjadi kulimah, yang dikatakan kulimah. Bagaimana caranya? Perhatikan. Setelah kita selesai sholat, baik itu sholat hajat di malam hari, wabil khusus, wa khususon cari sholat hajat, maka kita membaca setelah sholat hajat 2 rakaat, 1 rakaat niatkan untuk diri kita, 1 rakaat yaitu niatkan untuk amalan kita. Setelah kita duduk tahiyat akhir dari 2 rakaat, kita tunjuk dengan lurus menuju Allah semata, sampaikan niat bahwasannya bukakanlah pintu keramatmu ya Allah, yaitu pintu kulimahmu la ilaha illallah. Setelah itu baru kita mengucapkan la ilaha illallah akan kulitku. Nah, mata batin kita melihat waktu menyampaikan la ilaha illallah akan kulitku,
kita melihat zat zat daripada Allah yang asal muasal daripada saripati alamnya diri kita, penutup ya berupa air, sifat air pada kulit, maka dikatakan la ilaha illallah akan kulitku. Kita melihat, karena apapun semuanya rangkaian ke dalam itu akan berwujud kulit. Kulit dasar membelut daripada daging, daging kulit juga membalut daripada tulang, tulang juga dibalut oleh urat. Jadi semuanya itu adalah bersifat unsur zat. La ilaha illallah akan kulitku. Maka kita melihat zat semata, yaitu jasad semuanya, kulit kita. Itu adalah zatnya Allah. Illaha akan dagingku. Laha itu adalah sifat nyata. Illaha itu adalah kekuatan yang nyata. Nah, kita melihat mata batin kita, melihat kepada kekuatan yang ada di dalam diri, gerak kita. Itu namanya illaha. Jadi tidak melihat daging lagi, sudah melihat kekuatan atau aras atau kekuatan gerak. Nah, itu illaha yang nyata. Rasa nyata. Nah, itu daging. Illaha akan kulitku. Illaha akan dagingku. Nah, la ilaha illallah akan kulitku, zat semata. Illaha akan dagingku. Nah, itulah kekuatan Allah. Setelah itu, illallah akan uratku. Illallah itu adalah sir, rahasia. Jadi illallah itu adalah uratku. Nah, illallah akan uratku. Nah, illallah akan uratku. Kita melihat, yaitu rahasia rasa Allah, rasa tadi. La ilaha illallah akan kulitku, illaha akan dagingku, illallah akan uratku. Nah, illallah ini adalah rasa. Allahu Allah akan tulangku. Ini adalah detak jantung, tulang ke tulang. Jadi gerak jantung itu yang menyatukan yang putus-putus di dalam diri kita. Itu adalah gerak kalamullah, Allah, Allah. Nah, inilah la ilaha akan dagingku, kulitku, ilaha akan dagingku, illallah akan uratku, Allahu Allah akan tulangku. Nah, antara tulang ke tulang itu disatukan oleh kodrat kalam Allah, kekuatan Allah, yaitu Allah, yaitu gerak jantung, disatukan oleh gerak jantung. Setelah itu, untuk seluruh batang tubuh ini, Allahu sebatang tubuhku. Allahu itu adalah, Allah itu adalah zat, hu itu adalah aku. Arti zat Allah sebatang tubuhku. Nah, disinilah kita melihat jasad diri kita ini, sifat lahunya Allah, itulah lahu. Sifat lahu ini adalah sifat kodrat goib yang saya sampaikan tadi, yaitu sifat daripada nama-nama tadi yang akan kita pandang. Itu adalah disatukan namanya lahu, yaitu penggerak tubuh ini, penggerak semuanya itu lahu. Lahu itu diri hakikat. Nah, diri hakikat sebatang diri. Nah, setelah kita menyatakan itu, terus mana kulimahnya? Nah, disinilah katakan berikutnya. Aku dalam kulimah la ilaha illallah. Mengisi segala rongga, meliputi sekalian alam. Aku dalam kulimah la ilaha illallah, mengisi segala rongga, meliputi sekalian alam. Kita
tarik napas ke dalam kolbi. Di dalam kolbi, seputaran dalam kolbi itu ada seperti pelangi. Seperti yang pernah kita lihat. Di langit ada pelangi merah, kuning, hijau. Kira-kira dia mirip seperti itu. Maka dengan menarik hu, kita menjemput kulimah itu masuk ke sekalian rongga diri kita, rongga jasad kita, dan mengisi seluruh rongga jasad kita, sehingga kita pelangi bercahaya dan bergetar. Bergetarnya aras Allah setelah pelangi itu naik, meliputi sekalian alam. Nanti kita akan merasakan denyut dan merindingnya pada kulit, urat, daging dan tulang kita. Maka kodrat ayat sudah berubah menjadi kodrat-kodrat yang saya sampaikan tadi. La ilaha illallah akan kulitku menjadi zatnya, ilaha akan dagingku menjadi aras atau geraknya, illallah akan uratku, inilah menjadi rasanya, Allah akan tulangku, inilah zikirnya, sambungannya, kalamullahnya, Allahu sebatang tubuhku. Itulah kodrat yang tidak berdarah, adanya batin, zat dan nur, dibalut oleh kulimah pelangi tadi. Kulimah Saripati Nur Muhammad itu, yaitu kulimahnya la ilaha illallah, air Saripati Al-Quran, memasuki rongga diri kita, sehingga kita memiliki sifat nur alal nurin. Karena pelangi itu adalah sifat nur ala nurinnya Nur Muhammad, yang menjadi sebuah kodrat dari sifat alam. Kalau kita marah mukanya merah dan keindahan segala macam, itu dari warna wujudnya kulimah di dalam diri kita yang masuk ke rongga-rongga jasad dan diri kita semua. Maka kodrat Allah yang tadi, la ilaha illallah, ilaha illallah, Allahu sebatang tubuh tadi, akan dibalut oleh kulimahnya Allah. Maka inilah yang dikatakan tubuh batang hakikat, tubuh diri hakikat. Hakikatnya Allah semata. Inilah maujud. Itu yang dikatakan diri maujud, diri yang disinggasanakan oleh kulimah la ilaha illallah. Jadi para jemaah dan para hadirin, ilmu ini adalah ilmu kewalian yang sangat bermanfaat di dalam berjalan, di dalam menjalankan segala kodrat-kodratnya Allah. Selalu kita di sana. Jadi saya sempurnakan dengan membaca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita duduk, la ilaha illallah akan kulitku, illaha akan dagingku, illallah akan uratku, Allah akan tulangku, Allahu sebatang tubuhku, atau Allahu sebatang tubuh, hu Allah pengakuan nyawa, disinilah aku, akulah ini. Beginilah. Setelah itu, setelah kita sebut Allahu sebatang tubuhku, maka kita teruskan dengan maujud di luar, keras di dalam, mengisi segala rongga, meliputi sekalian alam. Aku dalam kulimah la ilaha illallah, hu Allah. Maka hadirkanlah kulimah itu meliputi sekalian alam, dan jadikanlah kulit itu, ingat, pandanglah kulit yang hakikat tadi, pandanglah daging yang hakikat yang telah saya sampaikan tadi, pandanglah urat hakikat dan tulang hakikat yang saya sebutkan. Itu adalah kodrat daripada kulimahnya la ilaha illallah. Nah, setelah terakhir barulah kulimah itu datang dengan panggilan nafas turun ke kolbi, menjemput dengan hu, yaitu seperti pelangi. Itulah Saripati Nur Muhammad. Jadi Saripati Nur Muhammad berasal dari Nurul Alal Nurin. Itu adalah 5 nur lagi, berasal dari 5 nur Muhammad lagi.
Nah, itulah yang menjadi aura diri, itulah yang menjadi zatnya diri, yang menjadi sifatnya diri, itulah yang menjadi kodrat, saripatinya Al-Quran, kodratnya ayat. Jadi kalau kulimah itu sudah naik para hadirin, meliputi sekalian alammu, tidak ada lagi sekutu bagi Allah. Tidak ada lagi yang mampu menantang kehadapan Allah. Dan tidak ada lagi yang mampu membinasakan haknya Allah. Sesungguhnya Allah wal haq lo halaqo la nahala batila. Sesungguhnya hak Allah itu tidak ada kebatilan yang bisa menembusnya. Insya Allah duduklah selalu dalam kulimah la ilaha illallah. Nyatakanlah kodratnya dengan ikhlas dan yakin. Insya Allah akan menjadi kandungan imanullah, amanullah, menjadi suatu kekuatan Allah yang melindungi kita dan mengamankan kita dari segala kebatilan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, siapapun dan dimanapun kita berada. Kalau memang kita beribadah kepada Allah, harus bersandar kepada Allah, zahir dan batin. Menjadi sebuah amalan dan selalu menjadi amalan. Tinggalkan segala isim, tinggalkan segala azimat, tinggalkan hafalan-hafalan yang mempropaganda Al-Quran. Jauhkan kita dari segala yang menghalalkan segala cara, tapi duduklah di cara yang telah dihalalkan, yaitu bersandar dalam kulimah la ilaha illallah, saripati Al-Quran, dan kodrat-kodrat diri hakikat yang telah kita sampaikan tadi menjadi suatu pegangan dan menjadi suatu pandangan bagi Allah dan penilaian dengan derajat yang sangat tinggi. Insya Allah mudah-mudahan berkahlah adanya bagi kita dan kita aman dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, dan menjadi suatu ibadah yang selalu jalan hadir. Selalu ingat jasad, pasti kita ingat bagaimana kulimah Allah menguasai diri. Insya Allah. Mudah-mudahan bagi kita yang ingin mengamalkan, saya ijazahkan semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan menghalalkan segala cara. Insya Allah jalankanlah cara yang telah dihalalkan. Hakikat Allah adalah utama bagi diri kita. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.